Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Salah seorang ulama tabi'in, Thalaq bin Habib, mengatakan ketika beliau memahami arti takwa kepada Allah, beliau berkata, takwa adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dengan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut azab Allah. Demikian makna takwa kepada Allah yang harus kita tanamkan dalam dada kita, sehingga ketika mendengar kalimat bertakwalah, maka kita teringat perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan dan larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi, di atas ilmu dan iman dengan mengharap pahala dan takut akan siksanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin membahas hal yang ringan namun sering sekali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul qalb, atau ketika hati menjadi keras dan membatu. Jamaah Jumat rahimakumullah, saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali untuk bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati merasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari, dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijaratil lama yatafajjaru minhul anhar, yang artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Maka Ibnu Qayyim berkata, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Naudzubillah. Ayat di atas menjelaskan adanya hati yang mati dan mengeras bagaikan batu, sehingga tidak dapat menembus cahaya Allah. Bandingkan dengan hati yang lunak dan siap menerima cahaya Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sungguh orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu terlalu banyak makan, yang kedua terlalu banyak tidur, yang ketiga terlalu banyak berbicara. Makan yang berlebihan akan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi, yaitu sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu, niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan kepada mereka makanan yang terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW yang lain. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu, ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahul kibri ya'ufis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Jasiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan. Hindari kemalasan. Bahkan beliau SAW bersabda, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur, padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari yang mujur. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan, hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah pada Allah. Barangkali
ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari kerasnya hati, dan semoga Allah melembutkan hati kita, dan semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.